Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Diangkat kedua tangannya. Come on student, before study let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 2. Silahkan di rumah dibuka bukunya di halaman 12. Ya, silahkan dibuka bukunya halaman 12. Kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 2 yang menjelaskan atau yang berisi materi memahami pesan-pesan pokok Quran Surah An-Nas dan Quran Surah Al-Asr. Untuk kedua surah yang nantinya kita akan pelajari, kalian semua pasti sudah mengetahui bunyi surah tersebut seperti apa. Ya, pasti sudah dong. Untuk surah An-Nas dan surah Al-Asr, semuanya pasti sudah pernah kalian baca. Bukan cuma kalian dengar, tapi semuanya sudah pasti kalian pernah membaca. Nah, sekarang kita akan mengenal makna dari surah An-Nas dan surah Al-Asr. Untuk surah yang pertama, surah An-Nas. Nah, sini surah An-Nas ada berapa ayat? Surah An-Nas ada 6 ayat. Pengertian dari surah An-Nas itu adalah manusia. Surah An-Nas tergolong ke dalam surah Makkiyah. Surah An-Nas ini kita diminta sama Allah untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Tidak ada tempat atau tidak ada selain yang dimana ketika kita meminta pertolongan kepada selain dari Allah. Nah anak-anak, selanjutnya surah An-Nas ini Allah itu meminta supaya kita banyak membaca surah An-Nas, karena untuk meminta perlindungan kepada Allah tidak hanya perlindungan dari musibah, tetapi perlindungan dari gangguan jin atau syaitan. Ya, karena kalian harus lihat pengertian dari ayat ke-6. Dari ayat ke-5 dulu, dilihat di bukunya halaman 12. Di ayat ke-5 itu pengertiannya adalah yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, dari situ kita sudah bisa mengetahui bahwa cobaan, bahwa musibah tidak hanya datang atau tidak hanya terjadi dari manusia dengan manusia, tetapi dari manusia dan jin pun ada cobaan atau musibah yang datang. Maka kita harus meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah saja. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Makanya mungkin ada orang tuanya yang kasih tahu ke kalian atau guru ngaji kalian yang ngasih tahu ke kalian kalau misalnya sebelum mau tidur berwudu dulu ya. Terus jangan lupa membaca ayat kursi, membaca surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Nah seperti itu. Jadi kita disuruh banyak-banyak memohon kepada Allah, membaca surah An-Nas kepada Allah. Itu semata-mata bukan kita hanya membaca, dan membaca. Bukan seperti itu. Tetapi dengan kita memohon di dalam hati kita, niatkan di dalam hati kita bahwa aku mau baca surah An-Nas supaya aku bisa dilindungi sama Allah. Nah gitu ya. Lalu untuk surah yang kedua ada surah Al-Asr. Nah surah Al-Asr ini yang sering kalian baca kalau pulang. Ada berapa ayat? Ada 3 ayat. Surah Al-Asr itu artinya apa? Surah Al-Asr itu artinya masa atau waktu. Nah, surah Al-Asr ini juga termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena surahnya turun sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Nah, selanjutnya untuk surah Al-Asr ini kita diingatkan sama Allah agar bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
tidak menyia-nyiakan waktu. Misalnya, contohnya, kalian punya waktu liburan, bukan semata-mata kalian harus main terus, harus tidur terus, harus main game terus. Tidak seperti itu. Tetapi waktu libur kalian itu dipergunakan untuk apa? Untuk memperbanyak sholat, untuk memperbanyak membantu orang tua, untuk memperbanyak belajar, untuk memperbanyak melatih diri kalian untuk bisa mandiri. Seperti misalnya kalian merapikan tempat tidur kalian, kalian bisa merapikan tas kalian, sepatu sekolah kalian, seperti itu. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena ketika kalian melewatkan 1 detik waktu dengan sia-sia, maka kalian akan menyesal di kemudian hari. Ya, misalnya contoh lagi ya, Miss Dina punya teman. Temannya Miss Dina itu sukanya tidur terus. Di saat Miss Dina sudah bekerja, teman-teman yang lain sudah bekerja, tapi dia sukanya tidur terus. Nah, sekarang dia baru menyesali semua perbuatan dia di masa yang lalu, karena waktu dulunya tuh dia seringnya tidur, main tidur. Dia tidak mau bekerja, dia tidak mau membantu kedua orang tuanya. Lalu sewaktu-waktu orang tuanya dipanggil sama Allah, meninggal nih, orang tuanya meninggal. Terus dia menyesal, kenapa dulu waktu orang tuaku sakit aku tidak merawatnya, aku tidak membantu pekerjaan rumahnya, aku tidak menyayanginya. Kenapa baru setelah orang tuaku diambil sama Allah, aku baru merasakan sedih, aku baru merasakan menyesal. Aku sudah membuang-buang waktuku begitu saja. Harusnya waktunya yang dulu itu dia bisa membantu orang tuanya, menyayangi orang tuanya, merawat orang tuanya sakit. Tapi karena dianya itu menyia-nyiakan waktu, maka semuanya itu sudah lewat, sudah terjadi. Tidak bisa ya semuanya itu diulang, tidak bisa. Kalian ketinggalan ngerjain PR karena malamnya kalian nonton YouTube atau kalian ngegame. Kalian nggak bisa, coba semalam aku nggak main game, coba semalam aku nggak nonton YouTube. Nah, nggak bisa seperti itu. Waktu itu tidak ada yang bisa memutar kembali. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ya, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Dari sekarang, selagi kalian masih, insya Allah kalian masih punya banyak waktu di dunia ini, berbuatlah dengan hal-hal yang baik. Berbuatlah atau gunakanlah waktu-waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti apa? Membantu orang tua, belajar, ya, bermain dan membantu adik misalnya, atau bermain dan membantu kakak, ngobrol sama kakak, ngobrol sama adik. Itu semua tidak akan kalian lakukan atau bisa kalian rasakan ketika orang tua atau adik kalian nanti sudah dipanggil sama Allah. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu ya. Waktu itu adalah emas. Ya, kalau misalnya kalian terlewat waktu 1 detik pun, udah kejadian yang harusnya kalian lakukan tidak bisa kalian lakukan. Dan kalian tidak bisa coba aku bisa memutar waktu, tidak bisa seperti itu. Kalian tidak bisa memutar waktu. Ya, makanya kita sebagai manusia ketika diberi waktu atau diberikan kesehatan sama Allah, dipergunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Seperti itu ya anak-anak ya. Semoga bisa kalian cerna. Nah, selanjutnya isi kandungan surah An-Nas dan Al-Asr. Surah An-Nas, untuk surah An-Nas lihat di halaman 14. Isi kandungannya itu seperti apa? Selalu ingat kepada Allah di setiap saat dan dimanapun kita berada. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada banyak. Allah itu ada di setiap penjuru dunia, di setiap penjuru bumi. Bahkan di bumi, di rumah kita, di planet, semua planet, di alam semesta itu ada Allah. Allah itu bisa melihat kita. Ya, selalulah ingat kepada Allah ketika kalian mau tidur, ketika kalian belajar, ketika kalian mau makan, ketika kalian mau bermain. Selalulah ingat Allah. Karena ketika setiap di dalam kegiatan kita selalu
teringat dengan Allah, maka Allah akan memberikan kita keberkahan. Nah, misalnya kalian lagi belajar nih sekarang, belajar bareng sama Miss Dina, mendengarkan video yang sudah Miss Dina buat nih sekarang. Terus kalian ingat sama Allah, lalu kalian di dalam hati kalian menyebut Allah. Oh iya, ada Allah. Nah, insya Allah nanti Allah akan memberikan kalian keberkahan. Keberkahannya itu misalnya seperti ilmu kalian menjadi manfaat, ilmu kalian menjadi mudah dicerna, mudah dipahami oleh kalian, seperti itu. Lalu yang kedua, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa. Nah, untuk yang kedua tadi, tidak ada yang memiliki semuanya selain Allah. Kalian punya mobil, kalian punya mainan banyak, kalian punya apalagi ya, punya rumah bagus. Itu bukan milik kalian, itu hanya titipan. Karena semuanya itu hanyalah milik Allah. Allah itu penguasa di seluruh alam semesta dengan seisinya. Bintang milik Allah, meteor milik Allah, bulan milik Allah, semuanya milik Allah. Tidak ada yang punya kita, tidak ada yang punya manusia, tidak ada. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Allah itu adalah penguasa terbesar. Ya, itu yang harus kalian tahu. Allah itu besar banget. Allah itu punya kekuasaan yang sangat besar. Lalu, untuk poin yang ketiga, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Nah, ini loh. Tuhan kalian itu hanya satu. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Ya, Allah itu cuma satu, Allah itu esa. Tapi saking besarnya Allah, Allah itu bisa melihat kita seolah-olah Allah itu ada di mana-mana. Tapi padahal Allah itu cuma satu, anak-anak. Allah itu tidak ada tandingannya. Balik lagi, Allah itu sangat besar, Allah itu maha besar. Kita itu ada di genggamannya Allah. Bumi kita itu ada di genggamannya Allah. Jadi jangan pernah kalian berpikir bahwa ada Tuhan selain Allah. Tidak ada. Tidak pernah ada Tuhan selain dari Allah. Hanya Allah. Allah itu satu, ahad. Allah itu satu, ya. Lalu yang poin D, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak kepada kejelekan. Nah, ini adalah bisikan-bisikan dari setan. Kalau misalnya kita lagi diam nih, misalnya kalian lagi diam, tiba-tiba kalian terpikir, aduh aku kayaknya mau jailin si ini nih gitu. Nah, itu berarti bisikan setan. Bagaimana sih Miss Dinda cara kita menjauhi bisikan setan? Bacalah ta'awuz atau berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bagaimana bacaan ta'awuz? A'udzubillah. Bagaimana bacaan ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, baca aja seperti itu. Nanti insya Allah ketika Allah mengizinkan, kalian tidak akan dibisiki lagi sama syaitan seperti itu. Lanjut, bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan jin dan manusia. Iya, yang tadi ya, yang pengertian surah An-Nas ayat 6, tidak hanya musibah atau godaan dari jin, tetapi juga dari manusia. Jadi kita tetap harus berlindung tidak hanya dari godaan syaitan, tetapi juga dari hasutan atau bisikan-bisikan buruk dari manusia. Itu untuk makna atau kandungan dari surah An-Nas. Selanjutnya untuk surah Al-Asr. Untuk surah Al-Asr yang pertama dilihat di halaman 15. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Nah, kalian orang Islam? Betul Miss Dina, aku orang Islam. Kalian berarti beriman? Iya Miss Dina, aku beriman. Kalau beriman berarti kalian tidak membuang-buang waktu. Kalau beriman berarti kalian tidak menyia-nyiakan waktu. Karena orang yang merugi adalah orang yang tidak memiliki iman. Kalian kalau tidak mau merugi berarti kalian tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Untuk poin yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal solih. Nah, sama seperti tadi penjelasannya ya. Lalu selanjutnya, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Nah, seperti ini. Contohnya,
misalnya kalian menasehati teman kalian. Misalnya teman kalian tuh lagi mau berantem, terus kalian menasehati, aduh udah kamu jangan berantem, berantem itu nggak baik, kita tuh harusnya saling maaf-maafan, saling baik-baikan sesama teman. Nah, itu berarti kalian orang yang tidak merugi atau orang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Karena apa? Ketika kalian menasehati teman kalian yang mau berantem, berarti kalian membuat waktu kalian itu menjadi bermanfaat. Karena apa? Karena kalian sudah membuat teman kalian menjadi lebih sabar, menjadi menahan emosinya, yang tadinya mau berantem jadi nggak berantem, seperti itu. Lalu untuk poin yang terakhir, orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal solih, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu menjadikan waktunya untuk beramal solih. Beramal solih itu apa? Sholat, membantu orang tua, berbuat baik kepada sesama, banyak berzikir, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran agama Islam hari ini adalah kalian diminta sama Allah untuk terus meminta atau memohon perlindungan dari godaan syaitan dan dari godaan manusia kepada Allah. Hanya Allah tempat kalian memohon perlindungan, dan kalian juga diminta untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Sholatlah tepat waktu, gunakan waktu kalian untuk belajar dan membantu kedua orang tua. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah Miss Dina jelaskan tadi bisa bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih sudah menyimak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.